Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami terkait epidemiologi penyakit menular pada penyakit menular HIV/AIDS. Next. Sebelum melangkah lebih dalam terkait materi yang akan kami bahas, perkenalkan saya Andita Mediasrini selaku moderator pada kesempatan kali ini dan juga ada anggota kelompok saya yaitu Alia Ramadhani, Aisyah Fitriani, Rahmawati, dan Alfiana. Baik, yang pertama yang akan kelompok kami bahas pada epidemiologi penyakit menular HIV/AIDS ini, yang pertama itu adalah orang, di mana orang ini merupakan siapa yang terjangkit penyakit HIV ini. Jadi beberapa kelompok dapat menjadi kelompok yang berisiko terjangkit HIV yang lebih tinggi, seperti misalnya pekerja seks, pengguna narkoba suntik, pengguna narkoba pria yang berhubungan seks dengan pria lain, kemudian orang-orang yang memiliki pasangan seksual yang terinfeksi. Orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang berisiko terkena penyakit HIV. Faktor usia juga penting dalam epidemiologi HIV ini, di mana kelompok usia produktif dalam rentan usia 25 sampai 49 tahun merupakan orang yang paling sering terpengaruh infeksi penyakit HIV ini. Kemudian untuk tempat HIV di Indonesia itu lebih banyak ditemukan di daerah yang telah mengalami urbanisasi dengan tingkat mobilitas dan interaksi sosial yang tinggi. Di Indonesia sendiri itu ada beberapa provinsi yang memiliki prevalensi HIV tertinggi, antaranya DKI Jakarta, Papua, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Selain itu, ada perbedaan dalam prevalensi HIV di kalangan masyarakat pedesaan dan juga masyarakat perkotaan, di mana wilayah perkotaan itu lebih cenderung memiliki jumlah kasus yang lebih tinggi. Alasannya itu karena salah satunya karena di perkotaan itu telah terjadi urbanisasi yang cepat. Kemudian ada waktu di mana epidemi HIV di Indonesia itu mengalami peningkatan sejak pertama kali ditemukannya HIV di Indonesia pada tahun 1987. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan sejak tahun 2010 hingga 2022 itu telah terjadi peningkatan kasus HIV yang signifikan, dengan puncaknya itu terjadi pada tahun 2019 ketika dilaporkan lebih dari 50.000 kasus baru di tahun tersebut. Kemudian selanjutnya untuk membahas lebih lanjut terkait apa sih itu HIV/AIDS, akan saya persilahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari HIV/AIDS itu sendiri. Nah, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sel CD4 dalam sistem kekebalan tubuh, yang dimana virus ini ditularkan melalui kontak cairan tubuh terinfeksi seperti darah ataupun air mani. Nah, terdapat dua jenis dari HIV ini, yaitu HIV-1 atau utama dan juga HIV-2. Lalu AIDS sendiri, yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, adalah tahap akhir infeksi HIV, di mana sistem kekebalan sangat lemah dan rentan terhadap infeksi oportunistik. AIDS terjadi saat jumlah sel CD4 turun di bawah 200 sel per milimeter. Secara terminologi, HIV ini merupakan virus penyebab, sementara AIDS adalah kondisi klinis yang muncul saat infeksi HIV sudah lanjut dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Nah, etiologi dari HIV/AIDS ini adalah Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, dan genus Lentivirus. Berdasarkan strukturnya, HIV termasuk dalam famili retrovirus, yaitu kelompok virus RNA dengan berat molekul 0,7 kb atau kilobase. Virus ini
terdiri dari dua grup, yaitu HIV-1 dan HIV-2 seperti yang disebutkan tadi. Masing-masing dari grup ini memiliki berbagai subtipe. Di antara kedua grup tersebut, HIV-1 adalah yang paling banyak menimbulkan kelainan yang lebih ganas di seluruh dunia. HIV terdiri dari inti berbentuk silindris yang dikelilingi oleh lipid bilayer envelope. Pada lapisan lipid ini terdapat dua jenis glikoprotein, yaitu GP120 dan GP41. Fungsi utama protein ini adalah untuk mengenali sel CD4 dan reseptor kemokin sehingga memungkinkan virus menempel pada sel yang akan terinfeksi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan terkait pengertian HIV/AIDS. Selanjutnya, untuk lebih mengetahui terkait penyakit ini, ada materi terkait manifestasi klinis. Saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Jadi penyakit HIV berkembang melalui beberapa fase, di mana setiap fase memiliki manifestasi klinis yang berbeda. Selain fase akut, laten, simptomatik, dan AIDS, perjalanan penyakit ini juga dapat dipahami melalui konsep natural history atau perjalanan alami penyakit yang mencakup fase kerentanan, fase subklinis, fase klinis, dan fase pembatasan kecacatan. Fase-fase ini penting untuk melihat perkembangan HIV dan upaya pencegahan serta penata laksanaannya. Fase yang pertama yaitu fase kerentanan. Pada fase ini, individu berada dalam kondisi sangat rentan terhadap infeksi HIV, terutama karena adanya keterlibatan dalam perilaku-perilaku beresiko tinggi seperti penggunaan narkoba suntik dan jarum yang tidak steril atau melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman seperti kondom. Fase yang kedua yaitu fase subklinis. Setelah terinfeksi, virus HIV mulai bereplikasi dalam tubuh meskipun individu yang terinfeksi pada tahap ini biasanya belum menunjukkan gejala yang signifikan. Orang yang terinfeksi virus HIV awalnya akan mengalami gejala ringan yang mirip dengan gejala flu seperti demam, kelelahan, nyeri otot, dan kelenjar getah bening yang membengkak. Fase awal infeksi ini sering disebut sebagai fase laten, di mana virus aktif namun sistem kekebalan tubuh masih mampu mengontrol penyebaran virus dengan cukup efektif. Selama periode ini, individu tersebut mungkin terlihat sehat secara kasat mata, sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa mereka telah terinfeksi HIV. Fase ini digambarkan sebagai periode yang dapat berlangsung tanpa gejala nyata dalam rentan waktu yang bervariasi, mulai dari 6 bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada kondisi individu dan dalam merespon sistem kekebalan tubuh. Meskipun tampak tidak ada masalah kesehatan yang signifikan, penting untuk dicatat bahwa selama fase laten ini, HIV terus menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh. Fase yang ketiga yaitu fase klinis. Fase ini ditandai dengan mulai munculnya gejala klinis yang menunjukkan penurunan signifikan pada sistem kekebalan tubuh akibat infeksi HIV yang telah berlangsung. Virus ini merusak jumlah sel CD4 yang merupakan komponen penting dalam sistem imun, sehingga individu menjadi semakin rentan terhadap infeksi. Infeksi tersebut dapat berupa pneumonia, tuberkulosis, dan berbagai infeksi kulit yang parah yang seharusnya dapat ditangani oleh sistem imun yang sehat. Salah satu jurnal menjelaskan bahwa gejala-gejala yang mulai muncul seringkali lebih berat yang mencakup penurunan berat badan yang drastis, infeksi kulit yang berulang, serta kondisi psikologis seperti stres dan depresi. Selanjutnya yang keempat yaitu fase pembatasan kecacatan. Pada fase ini, intervensi medis sangat diperlukan untuk membatasi dampak dari kerusakan yang diakibatkan oleh infeksi HIV. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk memperlambat perkembangan penyakit dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecacatan yang mungkin dialami oleh individu yang terinfeksi. Fase ini menekankan pada pengelolaan gejala dan komplikasi yang timbul akibat AIDS, serta memprioritaskan penggunaan terapi antiretroviral atau ARV yang efektif. Terapi ini bertujuan untuk menekan jumlah virus dalam tubuh sehingga membantu memperbaiki fungsi kekebalan tubuh yang telah terganggu. Selain itu, dukungan psikososial juga merupakan aspek krusial dalam perawatan selama fase ini. Hal ini membantu individu menghadapi tantangan emosional dan sosial yang muncul akibat penyakit ini. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi HIV ini tuh ditularkan melalui beberapa jalur utama yang dikenal sebagai rantai penularan. Yang pertama di sini tuh ada agent.
agent atau virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus ini adalah suatu virus yang memiliki dua tipe utama, yakni HIV-1 dan HIV-2. Dengan HIV-1 yang lebih umum di seluruh dunia termasuk di Indonesia. HIV ini menyerang sel T atau CD4 yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, di sini ada reservoir atau host atau inang. Manusia adalah satu-satunya reservoir bagi HIV. Orang yang terinfeksi HIV menjadi reservoir penularan virus. Virus ini tuh ada di dalam darah, cairan vagina, semen, dan ASI dari individu yang terinfeksi. Nah, selanjutnya di sini tuh ada cara penularan. HIV ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Ada 3 cara utama penularan HIV, yaitu yang pertama, kontak seksual. Penularan HIV ini paling umum terjadi melalui hubungan seksual tanpa pengaman atau kondom dengan orang yang terinfeksi. Yang kedua, di sini ada penularan melalui darah. Penularan melalui darah sering terjadi melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, terutama di kalangan penggunaan narkoba suntik. Yang terakhir, di sini ada penularan ibu ke anak. Penularan dari ibu yang terinfeksi kepada bayinya dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, ataupun menyusui. Namun, dengan pengobatan ARV yang tepat, risiko penularan dari ibu ke anak itu dapat dikurangi hingga kurang dari 1%. Next. Adapun portal masuk, HIV ini tuh masuk ke dalam tubuh melalui membran mukosa atau luka terbuka pada kulit. Pada kontak seksual, virus memasuki tubuh melalui membran mukosa alat kelamin, anus, ataupun mulut. Pada pengguna narkoba suntik, virus ini tuh masuk melalui suntikan langsung ke dalam aliran darah. Nah, yang terakhir, adapun faktor risiko penularan HIV, yaitu yang pertama, hubungan seksual tanpa kondom dengan pasangan yang tidak diketahui status HIV-nya. Yang kedua, penggunaan narkoba suntik dan berbagai jarum suntik dengan orang lain. Yang ketiga, kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, stigma sosial yang menghambat orang untuk melakukan tes HIV atau mengakses pengobatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya terkait upaya pencegahan penyakit menular HIV/AIDS ini akan saya serahkan ke pemateri berikutnya. Baik, mengenai upaya pencegahan dari HIV/AIDS ini sendiri, jadi HIV/AIDS ini dapat dicegah dengan konsep ABCDE, yakni A atau abstinence. Bagi pasangan yang belum menikah itu tidak dapat melakukan hubungan seks di luar nikah, merupakan cara yang paling tepat untuk menghindari paparan dari HIV. Kemudian B atau be faithful, bersikap setia kepada satu pasangan seks saja. Hindari perilaku bergonta-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. Kemudian C atau kondom, itu menggunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks, baik melalui vagina maupun melalui dubur. Nah, bila memilih kondom yang berpelumas, pastikan memilih pelumas yang berbahan dasar air. Hindari menggunakan kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat bocor. Kemudian D, itu drug no, menghindari penggunaan narkoba, terutama melalui jarum suntik, itu dapat mencegah seseorang terinfeksi HIV. Selain itu, menghindari berbagi pakai jarum suntik juga dapat mencegah infeksi virus hepatitis B. Kemudian E atau education, itu pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya juga dapat membantu dalam mencegah penularan HIV di masyarakat. Next. Kemudian mengenai penanggulangan dari HIV/AIDS itu sendiri, jadi penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. Nah, ARV ini bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. ARV juga menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Mungkin hanya itu, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami terkait epidemiologi penyakit menular pada penyakit menular HIV/AIDS. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.